Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Firda Yuningsi, Stambuk 2018-61017. Di sini saya membuat video tentang mereview 3 video dari tugas mata kuliah Teaching English for Elementary School. Dan saya juga akan mereview materi kuliah yang pernah diberikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Pertama, saya akan membahas dulu tentang lesson plan. Apa sih itu lesson plan? Kalau menurut saya, lesson plan itu adalah semacam rencana pembelajaran yang dipakai oleh guru untuk mengajar di dalam kelas, yaitu hampir sama dengan SPP. Adapun keuntungan dalam membuat lesson plan, yaitu yang pertama, rencana pengajaran pada jenjang kompetensi secara otomatis tercatat dan dapat diarsipkan. Arsip lesson plan akan menjadi bekal guru yang bersangkutan dan dapat digunakan dengan penyempurnaan pada tahun ajaran berikutnya. Yang ketiga, dengan adanya lesson plan, kualitas guru saat mengajar akan terkontrol. Dan yang ketiga, dengan adanya lesson plan, kualitas guru saat mengajar akan terkontrol dan tercatat dalam rapor kualitas lesson plan guru. Yang keempat, dengan adanya lesson plan, kualitas pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan hasil presentasi akademik akan dapat terukur. Yang kelima, dengan adanya lesson plan, guru akan punya waktu perencanaan sebuah topik pembelajaran tentang bagaimana topik itu disampaikan dengan baik dan menarik. Dalam kerangka lesson plan pun ada 7 kerangka, yaitu yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada menentukan atau inquiry, yang ketiga ada bertanya atau questioning, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima ada pemodelan, yang keenam ada reflection atau refleksi, yang ketujuh atau yang terakhir adalah penilaian yang sebenarnya. Mungkin itu saja kalau tentang lesson plan. Kita beralih yang ke andragogik dan pedagogik, di mana materi kuliah tentang pedagogik yang saya dapat itu pedagogik. Kalau pedagogik itu merupakan pendekatan belajar yang digunakan untuk peserta didik sebelum masuk kategori dewasa atau yang biasa kita kenal masih anak-anak. Sehingga proses belajar betul-betul dilakukan dengan proses mengisi atau memang dianggap belum mempunyai pengetahuan apapun. Dan yang kedua ada andragogik, di mana merupakan pendekatan belajar yang ditunjukkan untuk orang dewasa, di mana peserta didik dianalogikan sebagai gelas yang tidak lagi kosong atau gelas yang sudah terisi penuh oleh air. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan hanya lebih condong ke mode sharing atau mode diskusi. Mungkin itu saja untuk andragogik dan pedagogik. Selanjutnya ada konsep long life learning atau yang biasa kita kenal belajar sepanjang hayat, di mana long life learning adalah konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, non-formal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, dalam pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Adapun ciri-ciri long life learning, yang pertama memiliki pola pikir yang tertata, yang kedua membuat hubungan, yang ketiga fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik, yang keempat selalu mempelajari sesuatu, yang kelima penuh rasa keingin-tahuan, dan yang keenam cara belajar dengan banyak, yang ketujuh menjadi sumber ilmu. Selanjutnya ada berbagai metode dan pembelajaran atau the direct method.
adalah pembelajaran bahasa asing yang hendaknya sama dengan pembelajaran bahasa ibu, yang banyak melibatkan interaksi lisan, penggunaan bahasa secara spontan, tidak ada kegiatan menerjemahkan bahasa target ke bahasa ibu, dan hanya ada sedikit atau bahkan tanpa analisis tata bahasa. Ada beberapa prinsip utama dari direct method. Yang pertama, ada bahasa yang digunakan dalam pembelajaran merupakan bahasa target. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, ada metodologi yang digunakan mayoritas memberi contoh dan praktik. Yang keempat, ada kosakata yang mudah dikenali. Dan yang kelima, ada tata bahasa yang diajarkan. The direct methods yang pertama ada termasuk dari Total Physical Response atau TPR, di mana metode pembelajaran ini sesuai dengan konsep learning by doing. TPR merupakan suatu metode yang diturunkan dari The Natural Approach yang digagas oleh Stephen Carlson dan Nancy. Secara garis besar, belajar The Natural Approach ini menyatakan bahwa belajar bahasa asing harus dilakukan secara ilmiah, menyerupai proses belajar bahasa ibu. TPR merupakan salah satu teknik dalam tahap awal mengajarkan bahasa Inggris. Dalam TPR, siswa merespon kalimat-kalimat perintah yang diucapkan guru. Dalam tahap ini siswa sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata, melainkan hanya memberikan respon. Yang kedua ada reading the method. Dan mungkin ini saja kalau yang materi tentang metode. Selanjutnya ada multimodalitas atau multimodal, di mana multimodal itu adalah segala sumber semiotik verbal dan visual yang dapat digunakan untuk merealisasikan jenis dan tingkatan keterlibatan dialogis dan dalam bentuk buku teks. Dalam konteks analisis teks, multimodal dipahami sebagai sebuah analisis yang menggabungkan alat dan langkah analisis linguistik, misalnya linguistik fungsional sistemik atau yang biasa yang kita kenal itu SFL, atau tata bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar bila teks yang dianalisis menggunakan dua mode, yaitu verbal dan gambar. Itu dia tadi hasil review dan saya akan lanjut mereview 3 video yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama, ada video pertama yang saya review, yaitu yang tentang how to teach children English, di mana di video ini dia mengatakan bahwa tidak perlu mengirim anak untuk ke sekolah, di mana ia mengajarkan bahwa akan lebih baik anak itu belajar bahasa Inggris di rumah. Mungkin lebih baiknya belajar bahasa Inggris di rumah. Di mana kita orang tua tidak perlu khawatir jika anak-anak tidak ke sekolah untuk belajar bahasa Inggris. Yaitu adapun cara yang bisa kita pakai untuk mengajarkan anak di rumah, yaitu dengan menjadi guru bahasa Inggris anak di rumah, di mana guru terbaik adalah kita sendiri atau orang tua. Di mana video tersebut mengajarkan bahwa kita bisa saja melakukan bahasa Inggris di pagi hari atau malam hari
belajar bahasa Inggris di pagi hari atau di malam hari. Waktu-waktu yang bisa dipakai mungkin 1 jam atau 2 jam mungkin cukup untuk membuat dalam mengajarkan anak bahasa Inggris di rumah. Kita tidak perlu menggunakan lembar kerja atau tidak satupun hal yang berbau tentang sekolah. Maksudnya ya seperti lembar kerja begitu, kita tidak perlu atau tidak menggunakan itu. Tetapi yang kita perlukan adalah dengan cara menggunakan sesuatu yang disebut TPR atau TPR, tindakan respon fisik, atau yang biasa kita kenal itu tindakan respon fisik. Dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak di rumah, kita sebagai orang tua tidak perlu menggunakan bahasa yang lebih yang tidak mudah dipahami oleh anak. Jadi alangkah baiknya kalau kita memakai bahasa yang mudah dipahami atau mudah dipelajari oleh anak itu sendiri. Itulah hasil review dari video pertama saya, yang saya akan mereview video yang kedua dan ketiga lagi. Saya akan juga mereview di video yang kedua. Yang pertama, hasil review saya adalah di mana seorang guru mengajarkan siswa tentang bahasa Inggris yang sangat asik dan membuat siswa lebih aktif dan dan suasana kelas tidak terlihat sangat membosankan. Dimulai dengan guru yang menanyakan apa yang mereka pikirkan tentang hewan atau apa segala macam tentang guru, dan anak tersebut akan menjawab apa yang mereka pikirkan tentang guru atau tentang hewan apa yang ada di pikiran mereka. Dan dalam hal ini sebelum mereka menjawab diwajibkan untuk mengangkat tangan dulu sebelum menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Kemudian setelah siswa menjawab, guru akan menuliskan hasil jawaban dari siswa yang mereka katakan tadi, sehingga pembelajaran bahasa Inggris itu terlihat menjadi lebih menarik dan lebih menarik. Oke, saya akan mereview video yang ketiga di mana seorang guru di video yang ketiga itu seorang guru menanyakan kabar anak-anak tersebut seperti how are you, kemudian anak itu apa saja yang diucapkan, misalnya this is nose, eyes, lips, seperti itu, dan guru mengucapkan berulang-ulang sehingga anak tersebut mengikuti pengucapan dan mengerti apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Mungkin itu saja hasil review dari 3 video yang dimana membahas tentang cara pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di sekolah dasar. Dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.